Kerajinan anyaman memiliki tempat yang istimewa dalam budaya berbagai negara di seluruh dunia. Misalnya di Indonesia, anyaman adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk membuat berbagai barang seperti tikar, tas, topi, dan banyak lagi. Di negara lain seperti Jepang, kerajinan anyaman digunakan untuk membuat seni benda yang sangat indah dan seringkali memiliki makna filosofis yang mendalam. Kali ini kami akan berkunjung ke Pusat Kerajinan Nentu Hatimulia, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, untuk melihat dari dekat proses pembuatan kerajinan Nentu. Mari ikut bersama saya. Pemirsa, sekarang saya berada di Pusat Kerajinan UPPKS Nentu Hatimulia dan saya bersama dengan pemilik UPPKS Nentu Hatimulia, Ibu Sarlin. Saya akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sejak kapan usaha Nentu Hatimulia ini dimulai, Bu? Dimulai itu kalau untuk di Kota Kendari 2009 sampai tapi 2009 itu bisa dikata mati tidak bila gitu. Nanti 2013 baru berkembang dikenal dengan masyarakat di Kota Kendari ataupun di mana-mana sampai sekarang. Kenapa Ibu tertarik dengan kerajinan Nentu ini? Tertarik karena saya memang sejak kecil, saya sudah di sekitar Limuna itu masih sejak kecil saya sudah melihat di sekeliling saya itu sudah buat yang anyaman kayak begini. Di situ mulai saya tertarik. Kenapa saya karena saya masih kecil itu memang saya kekurangan ekonomi, keluarga tidak punya kebutuhan ekonomi itu rendah sekali. Jadi saya dengan anyaman ini saya jadi terbantu. Saya karena pada saat itu saya masih kecil SD itu sudah dilarang untuk sekolah. Buat apa sekolah katanya orang tua, mau gantikan siapa, presiden sudah ada. Jadi saya dengan menekan dengan itu saya tetap mengerjakan ini. Saya selalu mengerjakan, pokoknya lihat orang kerjakan, saya kerjakan terus. Lama-kelamaan saya pintar. Jadi begitu saya pintar masih Kabupaten Muna kan, sejak itu saya masih sekolah di sana SD, sudah pintar buat ini. Jadi tiap hari saya pulang dari sekolah itu cari sendiri bahan ini, dengan buat sendiri dengan orang tua yang bantu rautkan, saya produksi. Di situ saya pokoknya jalankan terus. Di sana di kampung itu ada penampung namanya Ibu Wania. Terima kasih sudah menampung hasil pekerjaan kita masih sejak kecil dulu, kita sudah terbantu. Sekarang saya sudah berada dengan Kominfo di sini. Semoga di sana juga kerajinan di sana jangan putus-putus, selalu mereka kembangkan usahanya di sana kalau masih melanjutkan ya. Kita juga di sini tetap melanjutkan. Di sana itu kita saya banyak kelompok kan. Biasanya saya bawakan materi juga di instruktur Limuna. Jadi selalu ada kelompok-kelompok di sana itu saya kayak apa namanya itu pelatihan begitu. Dia punya anyaman itu kalau mereka susah di pemasaran saya pasarkan, tetapi hanya sedikit di sana masalah kerapian masih kurang, itu yang harus diperbaiki. Baik, iya Bu. Berarti keahlian dari Ibu ini didapat secara otodidak. Ya, tidak pernah ada pelatihan sebelumnya? Kalau masih saya kecil itu tidak pernah
pelatihan dari sejak SD sampai SMA itu saya tidak pernah pelatihan. Hanya saya kan kalau di sini itu banyak pelatihan. Saya 2017 saya kuliah di sini, jadi saya kembangkan lagi di sini buat. Jadi 2009 saya angkat kelompok UPPKS Kerajinan Nentu Hati Mulia. Berarti ibu yang melakukan pelatihan setelah ibu belajar secara otodidak, kemudian diajarkan kepada orang-orang itu melalui pelatihan. Ya, baik Bu. Kalau kerajinan ini berasal dari tanaman apa? Tanaman liar, paku-pakuan, jenis paku-pakuan ya. Namanya setiap daerah sama atau berbeda? Berbeda, masing-masing daerah di berbeda. Kendari ini namanya? Kalau Kendari katanya Olano, kalau tanya orang Kendari katanya Olano. Kalau kita sendiri di Muna itu Nentu. Jadi Nentu itu bahasa Muna ya Bu? Bahasa Muna. Kalau di sana Lombok itu Ketak, kalau Surabaya di ini mereka Akar Manon. Kalau Gorontalo itu peci, karangi apa namanya itu yang dipakai Gus Dur itu. Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bahan baku ini Bu? Kalau bahan baku ini saya kadang berapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu saya pengen ambil bahan ini, saya ambil di bagian Nampos itu di Kota Kendari. Tapi kalau saya mengambilnya itu di ini Maligano karena saya mertua saya suruh nampung bahan baku, saya ada di sini yang bawa diambil dikirimin di sini. Jadi bahan bakunya masih gampang untuk didapatkan ya Bu? Kalau bahan baku berlimpah sebenarnya. Baiklah. Selama proses pembuatan anyaman ini atau selama Ibu bergelut di kerajinan Nentu ini, apa tantangannya? Kalau tantangan saya itu sebenarnya banyak tantangan, disuruh buat meja, tapi kita masih banyak sekali sebenarnya produk ini kan banyak, bukan hanya segini aja doang. Itu sekitar 20 lebih ada karena kan selera masing-masing konsumen kan berbeda. Jadi untuk tahun depan ini tantangan saya itu buat meja. Tetap saya meja itu tetap tantangan saya tetap harus selesai walaupun tantangan enggak boleh tidak, harus. Kalau mau maju harus. Jadi kerajinan tangan ini bukan hanya dari yang ringan-ringan seperti ini, tapi bisa buat meja juga. Kalau kursi bisa Bu? Makanya ini kita baru ini kan tantangan 2024 itu harus itu ada pelatihan, ada meja, ada kursi. Itu saya bilang siap untuk menghadapi tantangan itu. Bagaimanapun saya mau berkembang, tantangan itu harus terlewat. Baik. Dalam sehari produksi Nentu ini bisa didapatkan berapa? Kalau dia produksi dalam sehari itu dia tergantung. Kalau dia mau kecil itu bukan banyak ya. Kalau yang begini kadang itu 1 hari lebih. Tapi kan yang satu jenis 30 cm kalau 1 orang. Iya, tergantung bentuknya mungkin ya Bu. Kalau ini kan mungkin hanya besar, datar seperti ini, jadi ini lebih mudah. Yang seperti ini mungkin lebih rumit. Ini lebih rumit, Kalau yang begini kadang 3 hari, 2 hari. Kalau fokus itu pun sudah tersiap dengan bahan baku kayak yang rautan ini. Tapi kalau kecil-kecil juga kayak kan biasa kan 20 cm kan yang begini itu 2 biji 1 orang. Ini kan 1 orang. Hitung kalau di sini sebenarnya anggota saya itu lebih dari 10 orang. Hanya mereka kerjakan itu di rumah masing-masing. Kadang juga ngumpul-ngumpul di sini, tapi karena situasi masih renovasi, jadi dikerja dulu di rumah masing-masing. Dari hasil-hasil pekerjaan Nentu ini dipasarkan di mana saja Bu? Kalau pasarannya itu selain lokal itu sudah nasional, internasional, bahkan itu kalau pasarannya itu sudah sampai keluar daerah. Keluar negeri juga sudah. Kalau dia pameran ke luar negeri, Medan dengan Jepang Jerman dengan Belanda sudah dibawa. Sebenarnya kalau dari perantara itu orang bawa biasa setengah jadi, orang bawa ke luar negeri ya sering gitu. Hanya kita yang ownernya langsung belum bawa ke sana. Tapi baru-baru ini saya pameran ikut pelatihan teknik ekspor ekspor di Jakarta, pelatihan 12 hari, pelatihan 3 hari. Terus pamerannya itu
4 hari baru pulang baru ini. Insyaallah. Jadi itu jadi itu orang dari luar kan, tapi dari Afrika, tapi mereka masih sebenarnya banyak permintaan. Hanya mungkin masih kendala mungkin kita di ini. Kalau masih peaches kita masih bisa dapat, tapi kalau misalkan permintaan sudah kontainer, kecuali sudah berjangka waktu, misalkan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan peaches 100 peaches, 200 peaches masih bisa kita capai. Iya. Dari jenis-jenis anyaman ini, anyaman apa yang paling laku di pasaran, Bu? Kalau anyaman paling di ini itu paling laku itu kalau untuk di daerah sini Bosara, Tudung Saji, tempat aqua. Tapi kalau untuk di luar-luar itu misalkan kayak pasaran di Jakarta atau di mana, itu yang paling laku itu sebenarnya tatakan piring, nampan-nampan, yang tas itu. Kalau untuk di luaran, iya, kalau di luar mungkin hal yang tas-tas itu mungkin lebih laku ya, Bu. Iya. Oke, kalau omsetnya berapa, Bu? Per minggu atau per bulan? Kalau per bulan di sini itu kadang di atas 10, di atas lebih, itu tergantung dari, biasanya kan kalau kerajinan ini kan kalau ada banyak stoknya kan, ya omsetnya juga naik gitu. Tapi kalau misalkan produksinya tidak terlalu banyak, ya di bawah juga gitu. Pokoknya di atasan 10 juta, ya di bawah 5 juta paling bawah kalau dalam 1 bulan. Baik, selanjutnya bagaimana dukungan pemerintah Kota Kendari untuk usaha Ibu ini? Kalau dukungan pemerintah sih sudah cukup, sudah mulai bagus kan. Sudah ada perhatian juga, dinas-dinas juga sudah mulai adakan kayak pelatihan gitu. Jadi kita terbantu dengan adanya informasi apa saja kita, ternyata pengurusan ini seperti ini, kayak semacam INIB kan. Dulunya kan tidak pakai INIB kalau kita usahakan, sekarang harus pakai INIB. Jadi kita tidak pusing kan di mana kita buat INIB. Jadi langsung ada semacam kayak haki. Itu biasanya kan ada pemerintah, misalkan dari BI diselenggarakan kegiatan WUBI, jadi di situ ada haki, pengurusan haki. Tadinya kalau kita mendaftar umum misalkan 2.400.000 jadi 500 kan, dipermudah lagi UMKM-nya. Itu sudah luar biasa dari pemerintah. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu ke depannya dengan kerajinan Nentu ini? Harapan saya ke depannya itu, saya semoga lebih sukses lagi, tetap lagi ini, semoga ke depan juga harapan saya, tadinya kita produksinya masih manual, kita menginginkan seperti alat teknologi ya, supaya kita juga terbantu dengan adanya alat teknologi, permintaan banyak dari luar negeri kita bisa terpenuhi. Iya, dengan adanya alat kan. Ini sekarang kan masih manual. Manual. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Oke, terima kasih banyak. Saya juga banyak-banyak berterima kasih sudah berkunjung ke tempat saya di sini. Selain sebagai warisan budaya, kerajinan anyaman juga memiliki banyak dampak positif pada lingkungan. Bahan-bahan alami yang digunakan dalam proses anyaman selalu ramah lingkungan. Perkembangan kerajinan anyaman di Indonesia mencerminkan kombinasi tradisi dan inovasi yang telah menghasilkan produk yang dihargai secara lokal dan internasional.
Dengan dukungan yang kuat dan upaya terus-menerus dalam mengembangkan industri ini, kerajinan anyaman tetap menjadi aset budaya dan ekonomi yang penting bagi Indonesia. Demikian geliat UMKM kali ini. Saya Emi M. Gunawan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari bergerak.